Arteria Dahlan, sosok anggota DPR paling kontroversial, yang kerap menyindir keras Mahfud MD, karena telah membongkar transaksi gelap 349 triliun, ternyata sudah 3 tahun, tak laporkan harta kekayaannya pada negara. Padahal, lapor harta kekayaan di LHKPN, merupakan sesuatu yang wajib bagi para pejabat negara, untuk mendeteksi adanya dugaan korupsi, hingga pencucian uang. Lalu, inikah trik untuk menyembunyikan harta Arteria? Seluruh penyelenggara negara itu punya kewajiban untuk melaporkan LHKPN-nya ke KPK. Dan dari laporan itu kan bisa dilihat harta yang dimiliki dengan profil gaji mereka. Paham saya, ketika itu kaitannya dengan transaksi yang mencurigakan, itu hampir selalu ada kaitan sama internal atau oknum di internal di pejabatnya, yang itu namanya korupsi. Gilanya korupsi di negara kita ini. Saudara sekarang noleh kemana aja ada korupsi kok. Noleh nih ke hutan, ada korupsi di hutan. Noleh ke udara, kok ada pesawat udara, korupsi di Garuda. Ada asuransi, wah ada asuransi. Koperasi, korupsi. Semua ada korupsinya. Seakan tak ingin publik sampai tahu tentang tingkah laku buruk para pejabat negara, Arteria dan Komisi 3 DPR seringkali mengungkit tentang dosa-dosa para pejabat harus ditutupi untuk saling menjaga martabat. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Saya kemarin bicara kok susah ya mengajukan aspirasi-aspirasi yang baik bagi pembangunan hukum, tetapi selalu gagal di DPR. Kita mesti tagih pada Pak Mahfud bahwa Anda banyak sahabat sekarang. Lanjutkan dong upaya mendorong untuk pembuktian atau pembongkaran skandal 300 triliun ini. Menko Polhukam Mahfud MD mencurahkan hati atau curhat tentang betapa sulitnya menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat kepada DPR. Mahfud lantas membandingkan DPR era saat ini dengan era Bung Karno. Pada zaman Bung Karno, kata Mahfud, saat muncul aspirasi dari siapapun segera ditindaklanjuti dengan pembuatan undang-undang. Namun, di era sekarang, Indonesia sudah masuk pada demokrasi transaksional, di mana kepala daerah dibiayai oleh cukong-cukong. Akibatnya, kata Mahfud, kepala daerah lalu diminta untuk memuluskan izin-izin, hingga pemenangan tender oleh perusahaan milik cukong. Hal inilah yang membuat DPR terkesan tidak berpihak pada rakyat. Loh, KPU enggak beres. KPU itu bukan pemerintah, KPU itu yang membentuk DPR. Hasil partai pemilihan orang-orangnya partai politik semua yang memilih. Ini pemilu yang sekarang. Tetapi saudara, dari liberalisasi politik yang seperti itu, kemudian lahir apa? Yang lahir adalah politik transaksional, politik biaya tinggi, sehingga sekarang orang karena pemerintah tidak ikut ngawasi bisa beli ke KPU di tingkat bawah. Di suatu tempat di Jawa Timur beli ke bupati itu yang ngatur lurah semua, lurah itu yang kemudian ngatur suara untuk setiap orang, bukan hanya untuk setiap partai. Untuk setiap orang. Sehingga misalnya orang Papua bisa aja kalau dengan lurah, kenal dengan lurah itu menjadi wakil dari Jawa Timur.
Karena suaranya bisa diatur. Sekarang. Nah, ini pilihan politik kita ini sudah benar apa tidak? Ini persoalannya. Kalau mau pembongkaran partai politik, gimana nih cara membongkarnya? Apa ngubah sistem pemilunya? Atau apa? Sehingga sekarang ini, saya kemarin bicara kok susah ya mengajukan aspirasi-aspirasi yang baik bagi pembangunan hukum, tetapi selalu gagal di DPR. Lalu siapa ini yang salah ini? Seperti yang Menko Polhukam Mahfud MD ungkapkan, soal praktik korupsi terjadi di perpajakan, bea cukai, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, dan pengadilan. Di mana investor-investor asing dapat berkembang pesat di Indonesia karena mulusnya perizinan yang dilakukan lewat DPR ditambah dengan pajak tak dibayar seutuhnya. Tentunya, efek yang dirasakan masyarakat merasakan bahwa pemerintah tidak berpihak pada rakyat. Seperti usaha-usaha rakyat yang sulit bersaing dengan usaha asing di negeri kita ini. Itu internasional, saudara. Investor-investor asing yang memberitahu itu, Pak, kalau kami urusan tuh harus ke DPR bayar sekian, ke pajaknya kena sekian, dinego sesudah ini ditawar begini, sudah kami mau bayar pajak penuh, tapi diminta udah turun aja, tapi sisanya dibagi. Karena begini, kita perlu mengkritisi ini, kita perlu melihat ini dan mendorong ini diungkap dengan jelas, karena dampak dari korupsi di bidang pajak maupun bea cukai itu dahsyat sekali. Jangan dipikir ketika korupsi di bidang bea cukai itu hanya uang negara yang tidak bisa diterima sebagaimana sebesar yang semestinya, tapi dampaknya juga terkait industri. Ya. Kita bisa lihat berapa banyak kemudian garmen kita, industri garmen di Indonesia kemudian lemah, atau bahkan di beberapa berita kemarin dijelaskan bahwa itu kemudian sampai banyak PHK dan lain-lain. Itu kan karena masuknya tekstil, dan itu pasti adalah kejahatan, kepabeanan. Arteria Dahlan, dari laman resmi LHKPN, terakhir kali melaporkan harta kekayaan pribadinya pada 2019. Tercatat tanggal terakhir, Arteria Dahlan melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2019, atau 3 tahun lalu. Situs LHKPN yang dikelola KPK merupakan kewajiban bagi para pejabat negara untuk mendeteksi adanya dugaan korupsi hingga pencucian uang. Hal itu sebagai bentuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme serta penyalahgunaan kekuasaan pemerintah.